close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storm- Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kode Banget, channel yang bahas dunia ngoding dengan cara yang simple, jelas, dan yang pastinya kode banget. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas topik penting dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu tentang kelas dan juga objek. Nah, yuk kita bisa mulai dari pengertiannya dulu. Jadi, pertama kita bahas dulu nih, apa sih kelas dan objek itu? Nah, bayangkan kamu ingin membuat banyak mobil. Nah, sebelum kamu bisa membuat mobil yang sesungguhnya, kamu tentu butuh desain dan juga blueprintnya. Nah, dalam pemrograman, kelas itu ibaratkan blueprint atau juga cetakan. Nah, blueprint ini belum menjadi sesuatu yang nyata, tapi blueprint ini berisi rancangan, data, dan juga fungsi-fungsi yang akan dimiliki oleh objek tersebut. Lalu, objek itu adalah hasil nyata dari blueprint tadi. Dengan menggunakan kelas, kita dapat membuat banyak objek, masing-masing dengan data yang bisa berbeda-beda meskipun berasal dari rancangan yang sama. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke struktur dasar kelas di dalam Python. Lihat contoh berikut. Terdapat sebuah kelas bernama mobil dengan fungsi init. Nah, fungsi init ini adalah fungsi khusus yang otomatis dijalankan saat objek itu dibuat. Nah, fungsi init disebut juga konstruktor. Kemudian parameter self. Parameter self ini adalah cara Python mereferensikan objek itu sendiri. Artinya kita bisa mengakses dan menyimpan data dalam objek itu lewat self. Kemudian ada parameter merek, warna, dan juga tahun. Nah, ini adalah data yang kita simpan sebagai atribut dari objek tersebut. Nah, dengan kata lain, self.merek sama dengan merek, artinya kita menyimpan nilai merek ke dalam atribut merek milik objek tersebut. Nah, kemudian setelah kita membuat kelas, sekarang saatnya kita membuat objek dari kelas tersebut. Nah, sekarang kita memiliki dua objek, yaitu mobil 1 dan juga mobil 2. Nah, keduanya berasal dari kelas yang sama, yaitu kelas mobil. Tapi mereka menyimpan data yang berbeda. Nah, contohnya di mobil 1, dia menyimpan data merek bernama Toyota, berwarna merah, dan juga tahunnya 2020. Sedangkan di mobil kedua, ia menyimpan data merek Honda, berwarna hitam, dan juga tahunnya 2022. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap objek menyimpan data sendiri walaupun dibuat dari kelas yang sama. Nah, supaya kamu makin paham, mari kita perkuat dengan analogi pabrik mobil. Nah, bayangkan ada satu desain mobil. Nah, desain mobil itu disebut dengan kelas. Dari desain tersebut, pabrik bisa membuat banyak mobil nyata. Nah, banyak mobil yang nyata itu adalah objek dari kelasnya. Masing-masing mobil bisa punya warna dan tahun keluaran yang berbeda. Nah, itulah atribut yang bisa disesuaikan. Nah, gunakan kelas untuk memodelkan benda nyata di dunia nyata dalam bentuk kode. Nah, gunakan fungsi init juga untuk mendefinisikan data awal saat objek dibuat. Gunakan self untuk menyimpan data tersebut di dalam objeknya. Nah, sekarang kamu udah tahu tuh apa itu kelas, objek, fungsi init, dan juga self dalam Python. Konsep ini adalah fondasi penting dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, jangan lupa latihan sendiri ya. Misalnya kamu bisa coba buat kelas dasar, contoh kelas mahasiswa, kelas hewan, atau juga kelas buku, sesuai ide kamu sendiri. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.